semuanya, selamat sore. Sekarang cuaca yang kurang baik ya. Dan kita sekarang sudah ada di SMK Negeri Seberang Bandung. Sekarang sudah ada penjagaan yang ketat dan ada satpamnya juga. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalamnya. Sekarang kita sudah di depan ruangan tempat kita untuk wawancara. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sudah bersama dengan salah satu guru BK SMKN 11 Bandung yang bernama Ibu Ratih. Baik, Ibu langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama ya. Apa kendala yang Ibu hadapi saat sedang menjalankan tugas? Kendala yang dihadapi ketika menjalankan tugas BK ya? Ya. Lebih ke karena salah satunya jumlah siswanya banyak, kemudian guru BK-nya sedikit. Sebenarnya kan kita itu harus bisa memfasilitasi banyak siswa, tapi karena perbandingan antara siswa dengan guru BK-nya itu tidak sebanding, itu juga menjadi sebuah tantangan. Terus yang jadi tantangannya juga adalah ketika siswanya kita bina di sekolah, tapi kemudian di rumah kembali lagi ke lingkungannya itu berbeda cara didikan misalnya gitu ya. Misalnya kita sudah mengingatkan di sekolah, tapi di rumah kembali lagi dengan kondisi dia yang seperti itu jadi sebuah tantangan. Ke pertanyaan yang kedua, di mana biasanya siswa merasakan nyaman untuk menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya? Biasanya di sini. Terus kalau sudah di sini kita akan menawarkan kembali kalau misalnya dia mau di sini atau di ruang konseling. Karena kalau di ruang konseling kan lebih tertutup, anak lebih enak untuk berekspresi, mau nangis mau atau apapun itu boleh. Ada juga yang dia maunya chatting aja, nggak mau ketemu, itu juga ada. Tapi cenderung setelah chatting kita akan menganjurkan tetap ketemu karena akan lebih memudahkan berbicara ngobrolnya. Yang ketiga, kapan terakhir kali Ibu menangani siswa yang melanggar peraturan di sekolah? Hari Selasa kemarin. Kalau sekarang hari Jumat berarti hari Selasa. Itu lebih karena kehadiran. Oh, Selasa minggu ini ya? Ya. Siapa yang terlibat dalam membantu siswa saat mengatasi masalah tentang pelanggaran peraturan? Tergantung tingkat masalahnya seperti apa. Kalau misalnya masih ringan itu oleh wali kelas. Kemudian biasanya wali kelas itu akan mengajak atau meminta bantuan juga ke guru-gurunya konseling. Nanti kita saling. Dan kalau misalnya tingkatannya di sini sudah tidak bisa hanya oleh BK dan wali kelas, biasanya kita juga ngajak kaprok, kepala program atau program keahlian. Nanti kalau di situ juga masih harus ke tahap selanjutnya ada kesiswaan, tergantung masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya melanggar aturannya terkaitnya tentang ketertiban dan sebagainya, itu kesiswaan. Tapi kalau misalnya di masalahnya adalah di akademik, ya, seperti tugas-tugas yang terlalu banyak dan sebagainya, itu biasanya kita juga akan mengajak wakil wakasep dari kurikulum. Gitu. Itu tingkatan yang udah ada. Mengapa biasanya siswa melanggar peraturan? Pertama biasanya karena ingin coba-coba, kedua karena pertemanan, salah gaul misalnya, karena pergaulan dan ngerasa bahwa oh iya ya yuk coba, jadi ada ide-ide. Terus ya memang sebenarnya anak ini kan usia remaja ini kan usia dimana dia ingin mencoba hal-hal baru gitu ya. Penasaran. Betul. Terus kurangnya yang disiplin dalam diri gitu. Ketika seseorang tidak punya disiplin, dia kesulitan untuk mengikuti aturan gitu. Jadi entah itu masalah kehadiran, jam kedatangan ke sekolah, terus tugas-tugasnya, kemudian hal dan sebagainya, itu kan akan mempengaruhi. Jadi intinya sebenarnya lebih kepada disiplin gitu. Lalu
tanggung jawab. Ketika seseorang sudah memiliki rasa tanggung jawab, dia juga akan lebih mudah mengikuti aturan yang ada. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara ibu menangani siswa yang lain agar tidak melanggar peraturan? Berarti lebih ke pencegahan ya. Kalau untuk lebih ke pencegahan, nggak hanya BK, tapi kita juga kan bekerja sama dengan kesiswaan gitu ya. Memang kalau misalnya kesiswaan itu kan merancang aturan-aturan, kemudian kalau sanksi dan sebagainya itu jatuhnya di kesiswaan, bimbingan itu ada di BK gitu ya, lebih membimbing. Nah, gimana caranya? Agak sulit kalau misalnya biar mereka nggak mengulangi kesalahan-kesalahan atau melanggar aturan, itu agak sulit, tapi lebih sering menghimbau, mengingatkan, terus kita juga lebih memberikan pandangan-pandangan. Kalau kamu memilih A, kamu akan begini loh. Kalau kamu begini, nanti akan begini loh. Lebih mengajak anak-anak berpikir, ya. Terus biar merekanya juga lebih bahwa setiap pilihan ada konsekuensi gitu. Bahwa nanti ada yang namanya punishment. Di sini juga kan ada yang punishmentnya. Punishment itu lebih ke hukuman, sanksi. Sanksi-sanksi ada kan gitu. Ada sebuah sanksi-sanksi, kemudian ada reward berikut ujian dan sebagainya gitu. Mungkin nggak mudah, tapi ya biasanya dilakukannya seperti itu. Sudah ya Bu. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kali ini di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakseimbangan siswa yang terlalu banyak dan guru BK yang terbatas menjadi tantangan di sekolah, seperti penanganan kehadiran di sela-sela lalu guru BK bersama wali kelas, program keahlian dan kesiswaan. Ingin menangani siswa yang ingin mencoba, seperti pergaulan bebas yang kurangnya disiplin, kerap mereka kembali ke kebiasaan lama karena lingkungan rumah, tapi guru mereka akan saling mengingatkan untuk mereka saling berpikir kritis biar mereka tahu apa yang mereka lakukan dan konsekuensi yang apa yang mereka lakukan. Saya akan melanjutkan pembacaan teks berita. Dalam kondisi ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Bandung. Jadi halnya ada siswa yang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru BK, namun rasio dari guru BK jumlahnya kecil dan dibanding jumlah siswa. Hal itu menjadi sulit diwujudkan. Jika masalah siswa tergolong ringan, maka akan dihandle oleh wali kelas. Sedangkan jika masalah siswa tergolong kompleks, maka guru BK akan memanggil kepala sekolah dan pihak kesiswaan. Penyebab pelanggaran siswa yang pertama itu kayak mencoba hal-hal negatif dari teman sebaya, kurang disiplin, dan tanggung jawab. Untuk mencegahnya, guru BK dan pihak kesiswaan harus bekerja sama. Pihak kesiswaan itu harus mengatur hukum dan sanksi untuk siswa yang melanggar tersebut, dan guru BK harus membimbingkannya. Ini saya akan melanjutkan teks berita. Meskipun para siswa tidak menjalankan keputusan yang sama, namun guru BK tetap mengimbau, memperingati, dan memberitahu konsekuensi atas kesalahan yang telah mereka buat. Dan diperlukannya solusi konkret dari pemerintah untuk penambahan guru BK agar pembinaan siswa lebih efektif.